Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Esyenrawati NIM 17231010. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mini riset saya di mana yang berjudul tentang budidaya ikan mas di Rau Pasaman. Di mana dosen pengampunya yaitu Arif Mutakin, MPD dari mata kuliah Konservasi Sumber Daya Alam. Nah, kita masuk yang pertama yaitu tentang latar belakang, di mana Rau Pasaman. Rau Pasaman adalah kecamatan yang berada di Pasaman. Di Rau ini pada umumnya masyarakat hidup dari hasil perikanan, di mana hasil perikanannya yaitu ikan-ikan dari air tawar. Di mana ikan air tawar ini adalah ikan yang banyak diminati oleh masyarakat. Di mana jenis ikan air tawar ini salah satunya adalah ikan mas. Ikan mas adalah atau disebut dengan Cyprinus carpio, merupakan ikan konsumsi air tawar yang cukup berkembang di Indonesia. Permintaan terhadap produk ikan mas cukup tinggi. Nah, dengan permintaan yang cukup tinggi ini, perlu adanya yang namanya konservasi, supaya konservasi ini adalah upaya yang bisa dilakukan oleh manusia untuk melestarikan flora dan fauna atau disebut dengan perlindungan. Di mana salah satu konservasi dari ikan mas ini adalah dengan membudidayakannya, di mana yang untuk dilakukannya konservasi ini agar ikan-ikan mas ini tidak habis atau tidak punah. Selanjutnya untuk perekonomian masyarakat, itu alasannya kenapa dilakukannya konservasi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, di mana rumusannya masalahnya yaitu bagaimanakah cara membudidayakan ikan mas di Rau Pasaman, dengan tujuan yaitu untuk mengetahui cara budidaya ikan mas di Rau Pasaman. Selanjutnya metode, di mana metode yang saya gunakan yaitu dengan mensurvei langsung ke lokasi dan melakukan wawancara, di mana wawancara ini saya lakukan dengan salah seorang pembudidaya ikan yang berada di Rau Pasaman, tepatnya di Rau, yang bernama Pak Lias. Di mana kajian teori yaitu kajian teorinya adalah ikan mas. Ikan mas merupakan, menurut Sumanta Dinata tahun 1983, ikan mas merupakan jenis ikan jenis ikan yang hidup di perairan air tawar. Penyebarannya hampir di seluruh Jawa, Sulawesi, Bali, dan lain-lain. Secara umum, perairan yang ideal bagi komoditas perikanan adalah yang pH-nya berkisar antara 6,5 sampai 9. Selanjutnya, klasifikasi menurut BPPT tahun 2000 dan Sanin 1983, di mana kelasnya yaitu Osteichthyes, subkelas Cypriniformes, ordo Actinopterygii, famili Cyprinidae, genus Cyprinus, spesies Cyprinus carpio L. Selanjutnya, pelaksanaan budidaya menurut Sumanta Dinata tahun 1983 yaitu di mana yang pertama itu ada praproduksi. Praproduksi ini yang lokasinya yang baik lokasinya yaitu di perairan umum, kedalamannya minimal 5 meter. Yang kedua, proses produksi, di mana proses produksi ini dibahas tentang kualitas airnya, di mana yaitu suhu yang baiknya yaitu 25 sampai 30 derajat, pH-nya 6,5 sampai 8,6. Yang ketiga yaitu pemanenan. Pemanenan dilakukan secara total maupun parsial sesuai pesanan atau permintaan pasar.
Yang selanjutnya yaitu hasil, di mana dari hasil wawancara yang dilakukan mendapat hasil yaitu sejarah ringkas dari pemilik budidaya ikan mas ini adalah yang bernama Pak Lias. Tahun berdirinya yaitu 2002, luas kolam 1,5 hektar, kedalamannya 2 meter. Di mana tujuan budidaya tadi untuk perekonomian masyarakat, untuk pelestarian ikan mas. Dan yang selanjutnya cara pembudidayaan yaitu dengan pembibitan. Pembibitan ini dilakukan oleh Pak Lias, didapat dari temannya dan dimasukkan ke dalam kolam dengan umur ikan yaitu 1 bulan. Yang kedua, pemeliharaan ini dengan memberikan makan ikan, memberikan pakan ikan selama 3 kali sehari. Yaitu pemanenan. Ya, pemanenan ini dilakukan apabila ikan telah berumur 3 bulan dengan berat 6-7 ons. Yang keempat, kendala dalam budidaya yaitu banyaknya ikan yang mati diakibatkan karena perubahan suhu yang tak menentu. Selanjutnya, harga pakan ikan yang naik, dan selanjutnya keuntungan yang sedikit. Dan kesimpulannya yaitu budidaya ikan mas dilakukan di Raau Pasaman. Yang kedua, budidaya ikan mas bertujuan untuk perekonomian dan konservasi ikan mas tersebut. Yang ketiga, budidaya ikan mas dilakukan dengan 3 cara yaitu pembibitan, pemeliharaan, dan pemanenan. Yang keempat, konservasi ikan mas ini perlu dilakukan karena ikan mas ini sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar maupun yang lainnya. Daftar pustakanya yaitu terdiri dari 3 yang dapat dilihat pada slide. Mungkin sekian dari hasil presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budidaya ikan ini kan budidaya ikan mas kan Kak? Iya. Bapak mendapatkan bibitnya dari mana? Ini dari pembibitan dari teman juga. Oh, dari teman. Iya, dari baru teman. dimasukkan ke Ke sini, ke tempat ini, ke kolam ini. Oh, sekitar umur berapa lah yang bibitnya tuh ke sini tuh Pak? Sekitar umur 1 bulan. Oh, 1 bulan baru dibuat ke. Ke kolam ini. Kira-kira luas kolam ikan ini berapa Pak? 1,5 hektar. Oh, 1,5 hektar. Luas juga ya Pak. Iya. Oh, jadi pakan ikan ini berapa kali Bapak kasih sehari? 3 kali. Oh, 3 kali. Mulai jam 10, jam 11, jam 1 siang,